Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putra Octavia dengan NIM 21103010187. Saya dari Universitas Aisyah Jogja dengan program studi fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem urinaria. Sistem urinaria merupakan sistem di mana di sini terjadinya proses penyaringan yang nantinya akan memisahkan darah, yaitu dari zat yang masih diperlukan oleh tubuh dan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat yang masih diperlukan oleh tubuh akan diserap kembali. Zat yang sudah tidak terpakai oleh tubuh atau sisa metabolisme akan dibuang keluar dari tubuh melalui urin. Ada organ-organ yang terdapat dari sistem urinaria, yaitu sepasang ginjal kanan dan kiri, dan sepasang ureter kanan dan kiri, kandung kemih atau vesika urinaria, dan ureter. Ginjal. Ginjal merupakan organ di mana nanti di sini terjadinya proses filtrasi atau penyaringan darah. Letaknya itu ginjal kanan dan kiri berbeda, di mana ginjal kanan lebih rendah karena adanya organ hati. Ginjal terletak di rongga perut di bagian torakal 12 sampai lumbal ketiga. Kalau dilihat dari depan, dari os rib ini, itu pada tulang ke-11 dan 12. Fungsi ginjal itu ada 4, yaitu untuk menyaring darah yang nantinya masih diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, untuk menyaring darah di mana nanti zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh dan akan dibuang melalui urin, untuk menyeimbangkan dan mengendalikan cairan tubuh, dan untuk menyeimbangkan asam basa atau pH pada tubuh. Selanjutnya ureter. Ureter berbentuk seperti pipa, sepasang kanan dan kiri, yang fungsinya untuk menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Di sini terdapat gerakan peristaltik yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang nantinya itu akan mendorong urin untuk menuju ke kandung kemih. Ini juga dipengaruhi oleh volume urin. Lalu kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih itu berbentuk seperti balon jika sudah terisi. Pada perempuan dan laki-laki terdapat perbedaan di mana perempuan itu lebih kecil karena ada organ rahim, dan kapasitas daya tampung pada kandung kemih itu sebanyak 700 sampai 800, tetapi untuk menimbulkan proses berkemih itu hanya memerlukan 200 sampai 400 ml. Selanjutnya uretra. Berbentuk seperti pipa yang fungsinya itu untuk menyalurkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Ginjal jika dibagi dua itu terdapat neuron. Neuron itu banyak, bentuknya kecil, dan terdapat pada satu ginjal itu 1 juta. Kalau 2 ginjal berarti 2 jutaan. Neuron bertugas untuk mengendalikan proses terjadinya penyaringan. Ini kecil-kecil cabai rawit ya. Di sini neuron ini akan menyaring plasma darah dan juga zat-zat sisa metabolisme yang nantinya akan dibawa oleh aliran darah. Nefron kalau diperbesar itu terdapat beberapa bagian. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada corpus renalis, ada glomerulus, kapsul glomerulus atau kapsula Bowman, lalu yang jaringan berliku-liku itu ada namanya tubulus. Ada tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Ada yang namanya lengkung Henle. Proses terjadinya urin yaitu ketika glomerulus atau kumpulan dari kapiler-kapiler darah yang terletak di samping nefron, nanti si glomerulus ini akan membawa plasma darah. Nah, nanti
kapiler-kapiler itu akan keluar dari dinding glomerulusnya menuju ke kapsul glomerular. Nah, nanti di sini terjadinya yang namanya proses penyaringan atau filtrasi. Di sini banyak sekali substansi yang difiltrasi, yang nantinya akan diserap kembali sebanyak 99%. Ada substansi yang tidak diserap kembali oleh tubuh, yaitu keratinin, karena sangat tidak diperlukan oleh tubuh, dan nanti akan langsung dibuang. Pada kandung kemih atau vesika urinaria terdapat lubang bukaan pertama, yaitu urethral opening, yaitu adalah ujung daripada uretra. Ada bagian sphincter uretra internal dan eksternal. Pada bagian internal ini bertugas untuk membuka, dan gerakannya itu tidak disadari atau involuntary. Nah, kalau yang disadari itu yang eksternal atau voluntary, di mana dia ini akan menutup atau membuka. Ini adalah otot ketika kita belum mau untuk buang air kecil. Jadi ini adalah otot yang bisa menahan pipis. Ada otot dinding kandung kemih, yaitu otot detrusor, yang nantinya akan berkontraksi menekan urin supaya urin bisa keluar. Di sini terjadi yang namanya proses mixing. Proses mixing itu terjadi karena pertama, kandung kemih itu terisi oleh urin sebanyak 200-400 ml. Setelah itu, karena terisi oleh urin, dia akan tertekan kandung kemihnya dan meregang seperti balon. Setelah itu, terjadinya rangsangan impuls yang dikirimkan ke syaraf kedua dan ketiga di otak, yang nantinya akan memicu refleks daripada berkemih. Karena sudah ada refleks berkemih, ini impuls daripada dinding-dinding kandung kemih, yang nantinya ini mempengaruhi daripada otot sphincter ureter internal, di mana dia akan menekan daripada urin itu sehingga kandung kemih berkontraksi. Nah, karena sudah berkontraksi, di sini motorik daripada sistem sphincter eksternal ureter ini dia akan melemah karena pusat berkemihnya itu menghambat si neuron. Nah, setelah itu baru deh urin bisa keluar daripada tubuh karena sudah dibantu daripada otot-otot, yaitu sphincter internal dan eksternal. Begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.